Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembahasan soal Unfisika 2013. Oke, langsung saja. Untuk soal yang pertama, sebuah pelat diukur ketebalannya menggunakan mikrometroskop dan menunjukkan skala seperti pada gambar. Tebal benda tersebut adalah, oke, langsung saja kalian lihat skala utamanya di sini adalah di 5,5 ya, 5,5 mm. Kemudian lihat juga skala noniusnya. Ternyata di situ adalah di angka mendekati 50 ya. 50 kali ketelitian. 50 dikali dengan 0,01. Ketelitian itu skala terkecil ya, sama ya. Kalau dijumlahkan menjadi 50 kali 0,1 menjadi 0,5, sehingga kalau dibaca menjadi 6,0 mili. Begitu ya, tinggal dipilih saja. Oke, untuk nomor 2. Nah, resultan ketiga gaya pada gambar di samping adalah, nah kalian lihat untuk F1 di sini adalah 20 Newton ya. Tidak begitu jelas ya. F1 20 Newton, F2 juga 20 Newton, F3 24 Newton. Oke, silakan diuraikan masing-masing komponennya dalam sumbu X dan sumbu Y ya, dan sumbu Y. F1X, untuk F1X berarti F1 kosinus theta. Tetanya di sini adalah berapa? 0 ya. Kosinus theta, tetanya 0, sehingga F1 nya sama dengan F1X nya 20 Newton. 20 Newton. Sedangkan F1Y nya berapa? F1Y nya tidak ada, 0 saja. Terus F2, ini kalian lihat di sini F2. F2X. F2X berarti F2 kosinus sudut yang dibentuk terhadap sumbu X. Jadi sudutnya dari sini ke sini saja. Dan di sini kalau dalam kuadran 1 berarti nanti sinus positif, kosinus positif. Itu ya. Ingat-ingat ini ya. Itu kalau di kuadran 1. Sedangkan kalau di kuadran 2 gini ya. Nah, di sini kalau di sini nanti sinus positif, kosinusnya negatif ya, agak sulit ini ya. Nah, kalau yang di bawah di kuadran 3 nanti sinus negatif, kosinus negatif. Kalau di kuadran 4 sinusnya yang negatif. Itu ya. Jadi ini kuadran 1 berarti 0 sampai 90 sinus positif, kosinus positif. Kuadran 2 90 sampai 180 sinus positif, kosinus negatif. Di 180 sampai 270 negatif semua. 270 sampai 360 negatif positif. Jadi kalau di sini F2, di F2 sini berarti kosinusnya negatif. Berarti F2-nya 20 kali min kosinus daripada ini berapa? Di sini 60 ya. Karena sudah diambil 30 di sana. Sinus 60. Ketemu berapa? Ketemunya adalah itu ya. Hilang enggak apa-apa ya. Ketemunya, nah,
ketemunya 20 kali min cos 60 berapa? Setengah. Jadinya ketemunya min 10. Oke, saya kecilkan ini semua. Saya kecilkan saja. Tulisannya juga tidak jelas ya. Pakai alat seadanya saja. Terus cari lagi untuk F2, F3 3x. Berarti yang ini yang ini. Berarti nanti sama dengan F3, berarti di sini 24 kali min cosinus dari ini terhadap sumbu X 60 ya. Min cosinus 60. Cos 60 berapa yuk? Itu di sini negatif 12. Itu untuk mencari ini sumbu X, sehingga nanti jumlah dari semuanya, sigma daripada sigma fx sama dengan 20 min 10 min 12, ketemunya min 2. Sedangkan sumbu y-nya di sini untuk F1y sama dengan 0, F2y sama dengan F2 sinus positif ya di sini. Nah, sinus daripada 60, karena ini juga pakai ini ya. Oke, saya kecilkan dulu biar bisa diamati dengan jelas, biar saya tidak bingung nulisnya. Nah, ketemu berapa? Sama dengan 20 kali setengah akar 3. Berapa? Setengah akar 3. Berarti 10 akar 3. Kalau F3 nya berarti F3Y maksudnya ya. Tadi juga ada Y nya ini. Nah, berarti lihat F3 24. Oh, ini juga ada minnya tadi. Oh enggak, benar, sudah. Ini kuadran 2. Kuadran 3 berarti nanti ini min sin 60. Min sin 60. Oke. Jadi nanti min sin 60 itu berapa? Berarti min setengah akar 3 menjadi 24 kali min setengah akar 3 menjadi min 12 akar 3, sehingga jumlah daripada sigma y sama dengan berapa? 0 ditambah 10 akar 3 dikurangi 12 akar 3 menjadi berapa? Menjadi di sini ya, habis ini tempatnya, panjang banget. Sigma Fy sama dengan min 2 akar 3. Sigma Fx 2 akar 3, 2 min 2 sigma Fy min 2 akar 2. Saya hapus saja di sini. Nah, ini saya hapus. Ini sehingga materi ini berhubungan dengan resultan, sehingga R sama dengan akar daripada sigma Fx dikuadratkan ditambahkan dengan sigma dari
FY dikuadratkan sama dengan akar daripada min 2 dikuadratkan 4 ditambah min 2 akar 3. Min 2 sendiri 4 akar 3 berarti 3, berarti 12. Jadi akar 16 sama dengan berapa? 4. Begitu cara mencarinya. Tunggu ya. 4 Newton. Jadi dicari dulu dari awal tadi. Silahkan nanti diulang lagi di rumah. Dari mencari sumbu X dan sumbu Y. Ini juga ada apa sih namanya, variabelnya ya. Gitu saja. Oke, jelas ya. Nah, sedikit ini memang agak sulit soal 2013. Oke, nomor 3. Dari puncak sebuah menara setinggi 45 meter dijatuhkan sebuah batu. Jika percepatan gravitasi bumi 10, kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah itu ya. Berarti ketinggian. Berarti apa? H. Ini materinya tentang GLBB. GLBB itu banyak. Ada gerak vertikal ke atas. Kalau ini adalah gerak jatuh bebas. Dalam gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya sama dengan berapa? Sama dengan n0 tanpa ada kecepatan awal. Di situ percepatannya itu sendiri adalah percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di sini ternyata apa? Ditanyakan kecepatan batu, velocity. Jadi F sama dengan, ingat bahwa V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ini ya, masih ingat ya. Kalau dalam GLBB VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G 2AS atau 2GH. Berarti di sini karena V-nya tidak ada, berarti ini saya hapus menjadi 2GH saja. Sehingga nanti sama dengan, langsung saya tulis saja ya, sama dengan 2 kali 10 kali 45. Berapa? 20 kali 45 900. Sehingga V sama dengan akar daripada 900 berapa? Kalau 900 3. Ini juga bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi di titik tertinggi itu hampir sama di semua titik ya. Jadi bisa juga pakai energi mekanik. EM di titik tertinggi berarti nanti EP1 ditambah EK1 dengan EK1 0 sama dengan EP2 plus EK2 ya. Jadi nanti ketemu sama hasilnya 30 meter. Oke, selanjutnya nomor apa ini? Nomor malah ini ada ini ya. Nomor 4. Nah, 3 buah roda ABC saling berhubungan seperti pada gambar. Nih. Ini roda A, ini RA. Ini RA. Ini yang B sini. B, RB. Ini yang C di sini. Masing-masing ini jari-jarinya 20. RA itu sama dengan 20. Kalau mau dibuat meter berarti nanti 20 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Min 2 meter. Tidak bingung ya? Ya. Oke. Dan kecepatan
apa ditulis dulu ya. Ya RB sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2 lagi meter. Terus RC juga berapa? 4 kali 10 pangkat min 2. Langsung saya buat meter saja. Ya, ini sudah tidak bingung ya nak? Ya, tidak. Selanjutnya bagaimana? Ini saya perkecil dulu biar kalian lihat. Nah, Anda lihat untuk roda yang seporos, berarti untuk roda RA dan RB ini kan seporos nih ya. RA dan RB ini seporos satu apa ya, berarti nanti kecepatan sudutnya omega A sama dengan omega B. Untuk yang RA dengan RC itu dihubungkan dengan tali, berarti ini dengan ini dihubungkan dengan tali, apa rumusnya? Kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. B C. Aduh, rumusnya. Nah, itu ya. Ada seporos, ini seporos. Satu ini yang dihubungkan dengan tali. Oke, saya hapus saja. Kita lanjutkan. Untuk kecepatan sudut roda B, berarti omega B sama dengan 10 radian per sekon. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan sudut roda C. Ini berarti kalian harus mencari kecepatan sudut roda B dulu, roda A dulu ya. Roda A sama dengan kecepatan sudut roda B, iya kan? Karena seporos 10 radian per sekon. Ini karena seporos. Terus omega C bagaimana? Ya pakai ini. VA sama dengan VC atau omega A kali RA ini hubungan kecepatan linear dengan kecepatan angular ya, kecepatan sudut ya, omega C kali RC. Tidak apa-apa ya, misalnya kurang bagus. Oke, saya kecilkan lagi, tidak apa-apa lah. Sehingga kamu bagaimana? Tinggal kalian masuk saja. Omega A nya adalah berapa? Tadi kita ketemu ini 10. RA nya adalah 20 kali 10 pangkat min 2 sama dengan omega C yang dicari. RC nya berapa? Tuh, RC nya adalah 4 ya, 4 kali 10 pangkat min 2, sehingga omega C sama dengan 10 kali 20 kali 10 pangkat min 2 min ya, ada minnya, dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa dicor 5, sehingga omega C nya sama dengan 10 kali 5 50 radian per sekon. Ada tidak? Oh iya, ada di sini. Mudah kan? Jadi ada seporos omega A sama dengan omega B. Kalau dihubungkan dengan tali, kecepatan sudutnya sama. Ini intinya di sini dengan di sini. Seporos. Oke, selamat berjuang terus.
mohon maaf tulisannya jelek sekali karena keterbatasan alat dan komputer juga. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 5. Oke, untuk nomor 5, sebuah balok mula-mula diam. Ini diam, lalu ditarik dengan gaya F, tariknya ke atas, sejajar dengan bidang miring. Jika massa balok 8, ini baloknya 8 kg, koefisien gesekan US statis ya, berarti dimiliki oleh benda yang diam atau akan bergerak. Tetanya 45 derajat agar balok tepat akan bergerak. Ini ada kata tepat akan bergerak ya. Ini coba diingat-ingat, tepat akan bergerak ke atas. Gaya F harus sebesar. Nah, untuk mencari gaya F ini berarti berhubungan dengan hukum Newton. Berarti kalian harus menggambar gaya beratnya dulu. Gaya berat dari balok dari W sama dengan M balok kali G. Berapa? Ayo 8 kali 10, 8 10. Terus juga ada gaya yang searah dengan ini bidang miring, berarti W sinus theta ya. Di mana ini? Kurang jelas. W sinus theta. Berarti W-nya 80 sin theta. Tetanya 45. Berarti sama dengan 80 kali setengah akar 5, setengah akar 2, 40 akar 2, ya kan? Nah, juga di sini ada W cos theta. Nah, cos theta. Karena dia tidak licin, berarti memiliki gaya gesek. Gaya geseknya statis. Dan di sini saya tambahkan gaya geseknya Fg. Oke, di sini saja ya, agak panjang ya. Nah, Fg gaya gesek ya. Fg sama dengan mu s kali gaya normal. Gaya normalnya itu ini mu s kali W sin theta. W sin theta. US nya berapa? US nya setengah kali W sin theta ya. Berarti setengah kali 40 akar 2. Ayo berapa? 20 akar 2 Newton. Jadi nanti hukum 2 Newton di sini sigma F sama dengan M kali A. Ini dimiliki oleh benda yang bergerak. Tapi karena ini akan bergerak, maka A sama dengan 0 saja. Jadi di sini sigma F sama dengan 0 karena dia akan bergerak. Dan yang dicari adalah agar balok tepat akan bergerak ke atas, F sebesar, tinggal kalian uraikan. F positif yang ke arah ke atas minus W sin theta minus lagi Fg sama dengan gaya geseknya juga mengurangi kecepatan ya. Kalau kasar kan kita menarik sesuatu kan jadi lebih berat, ya kan? Jadi gaya geseknya mengurangi dan juga gaya beratnya mengurangi. Kalau naik kan trim ke truk kan kalau langsung diangkat berat sekali. Tapi kalau bidang miring lebih ringan. Sehingga F-nya ini F W sin theta-nya tadi berapa? Ini ya 40 akar 2. Langsung ya 40 akar 2. Fg-nya tadi 20 akar 2 sama dengan 0. Sehingga F
dipindah ruas menjadi 40 akar 2 ditambah dengan 20 akar 2 sama dengan 60 akar 2 Newton. Ada tidak? Ada ini ya. C. Itu ya. Mudah ya. Yang penting kalian bisa menggambar ininya. Ini Fx, Fy gitu ya, gaya beratnya. Oke. Kita lanjutkan di nomor 6. Oke, untuk nomor 6 itu adalah materi aplikasi hukum Newton, hukum 2 Newton ya. Dari gambar berikut, balok A mempunyai massa 2 kg ya, 2, dan balok B memiliki massa 1 kg. Mula-mula B diam dan kemudian bergerak ke bawah sehingga menyentuh tanah. Berarti gerakannya ke sana ya. Ini gerakannya. Menyentuh tanah sehingga bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, nilai tegangan tali yang berarti yang dicari ini. Nyerahnya ke atas ya. Ini ada gaya beratnya juga. W sama dengan M kali G. Dulu M kali G itu selalu keluar ya. Jadi gaya berat harus tahu. Massa misalnya 1, berarti ini 10 Newton. 1 kali 10 Newton. Oke, kita cari dulu percepatan sistem. A sama dengan apa? Ayo, MB kali G dibagi dengan jumlah MA ditambah MB. Ini harus tahu ya. Kemarin pernah saya juga kenapa dapat rumus ini, cuman pernah ya. Berarti percepatan sistemnya sama dengan MB, berarti 1 kali 10 dibagi dengan 3 sama dengan 10 per 3. Oke, 10 per 3 saja. Satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita mencari tegangan tali. Kalian tinjau sistem 2, sistem ini saja. Nah, ya. Oke, sudah. Saya gambarkan lagi. Di situ, di yang ke bawah ini W, yang ke atas T, W, dan gerakannya ke bawah. Berarti hukum 2 Newton bagaimana? M kali A gitu ya. A-nya iya. M-nya M-nya MB kali A. Berarti untuk tinjauan ini sigma F-nya yang mana? Yang searah dengan gerakannya. Berarti W min T sama dengan MB kali A. W-nya kok positif? Iya, karena searah dengan gerakan balok itu. Balok itu kan jatuh ke sana ya. Nah, ke sana. Makanya W-nya positif. Sehingga nanti kalau dipindah ruas, T sama dengan ini pindah ke kiri ya. Berarti nanti W min MB kali A. Ini acuannya. Sehingga nanti T sama dengan W-nya tadi berapa ini? 10 min MB-nya 1, A-nya 10 per 3. 10 per 3. Jadi 10 dikurangi dengan 10 per 3 berapa yuk? 6,7. Itu ya, Newton. Oke, itu ya. Oke, untuk nomor 7. Oke, nomor 7 ini konsep daripada inersia sebuah benda ya, kelas 2 semester 2. Jangan lupa dibuka lagi bukunya ya. Oke, saya terangkan. 2 buah bola yang dianggap sebagai partikel dihubungkan dengan seutas tali kawat seperti pada gambar. Jika massa P di sini adalah 600 atau 0,6 kg ya, 0,6 saja ya. Dan MQ sama dengan 400 atau 0,4 kg. Dan
momen inersia sistem. Berarti di sini ada R jarak P sama dengan 20 cm dibuat menjadi 20 kali 10 pangkat min 2 saja ya. Min 2 meter. Juga ada RQ di sini. Sini ya. Berapa? 50 kali 10 pangkat min 2 meter juga. Berarti nanti tinggal mencari inersia sistem ya. Itu sama dengan inersia dari balok 1. Berarti balok P inersia pola tambah dengan inersia Q. Inersia itu apa sih? Masih ingat? I sama dengan M R kuadrat ya. Oke. Jadi sama dengan M-nya berapa? Ini berapa? 0,6 kali 0,6 kali ini berapa tadi ya? 20 ya. 20 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan ditambah dengan 0,4 ya. Ini massa yang Q dikali 50 kali 0,2 dikuadratkan itu ya. Kuadratkan di sini sama dengan 0,6. Ini juga ini ya. 2 kali 10 pangkat min 1 sama ya. 0,6 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 ditambah 0,6 kali 25 kali 10 pangkat min 2 ketemu sama dengan 0,4 kali 4 2,4 kali 10 pangkat min 2 menjadi 0,24 tambah dengan 0,6 kali 25 berapa ya? 15 ya. 15 kali ketemunya adalah 0,1 ya. Berarti ada yang sekarang ini sama dengan 0,124. Ada tidak? Ada ya. Nah ini tuh nomor 7. Mantap sekali saya. Nomor 8. Batang A B masanya diabaikan, diletakkan mendatar dan dikerjakan 3 buah gaya seperti pada gambar. Ini batangnya. Di sini A, di sini B, di sini adalah C. Oke, terus lagi ya. Tidak jelas gambarnya. Resultan momen gaya yang bekerja pada batang diputar di D. Jadi porosnya nanti di sini pemutarnya. Berarti ini hukum momen gaya ya. Berarti kalian harus ingat sigma rho sama dengan rho A terus ditambah rho B ditambah rho C ya, rho A itu F kali R berarti F1 kali RA nya berapa itu? RA nya berarti 20 tambah 10 tambah 10 40 cm menjadi 0,4 meter. Terus apalagi itu sin 53, di sini ada angka 53 nya. Sin 53 0,8 ditambah dengan ditambah dengan F3 ya. F3 ini yang ke arah bawah positif ya. Harusnya ke arah bawah negatif ya. Tapi tidak apa-apa, nanti menentukan arahnya saja. F3
di situ adalah 20 ya. Oh, enggak jelas sekali ini. F3 nya ternyata 20 ya. 20 kali 10 0,1 ya. 0,1 dikurangi dengan yang ini adalah 10 akar 2 F2 dikurangi karena arahnya ke atas sendiri ya, kali 20 ya, jarak ke sini berarti 0,2 sinus 45 setengah akar 2. Oke, saya kecilkan ini, saya tidak mampu nulis lagi. Oke ya anak-anak ya. Sama dengan F1 nya 10 kali 0,4 4 kali 0,8 4 kali 0,8 3,2 ditambah F2 nya 20 kali 0,1 2 tambah 2 dikurangi dengan F3 nya 10 akar 2 kali setengah akar 2 berarti 5 kali 2 10 kali 0,2 2 sama dengan 3,2 gitu Newton. Ntar bisa ya, 3,2 ada gitu. Oke, nomor 9. Nomor 9, sebuah bola bermasa 500 gram dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka usaha yang dilakukan gaya berat bola pada mencapai titik maksimum adalah gitu ya. Jadi kalian diketahui masanya 500 ya gram, itu kalian buat dalam kilogram menjadi setengah kilogram. Oke. V1 dianggap saja kecepatan awal ya, 10 meter per sekon. Terus G nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk mencapai tertinggi berarti V2 nya sama dengan 0 di titik puncak ya. Berarti usahanya, ingat, usaha itu materi yang paling mudah. Usaha itu adalah perubahan energi, entah itu energi kinetik, energi potensial, energi mekanik apa ya? Ya, sama dengan setengah, berarti PK2 min PK1 ya. Berarti setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat. Ini 0 ya, min setengah kali masanya 0,5, setengah kali setengah seperempat ya, kali V1 nya 10 kuadrat 100, berarti seperempat kali 100, berarti omega nya adalah 25 joule min. Kalau min itu artinya membutuhkan usaha ya, kalau positif menerima usaha gitu. Ini ya, gampang kan? Usaha itu materi yang paling gampang, nanti diulang-ulang lagi di rumah. Kita lanjutkan ke nomor 10. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara perubahan beban dengan pertambahan panjang delta X. Grafik yang menunjukkan nilai konstanta terkecil adalah, ini hukum Hooke, ingat rumusnya, F sama dengan K kali delta X. F itu gaya, K itu konstanta, berarti K sama dengan F dibagi dengan delta X. Coba kalian mati siapa ya, cermati ya, di sini delta X F, berarti nanti ini K nya sama dengan 1 dibagi dengan, ini dibuat meter nanti berarti 0,08. Banyak sekali ya, 100 dibagi 8 gitu ya. Kalau yang ini oke, sama dengan 100 dibagi 8 12 ya, 12 Newton per meter ya.
Kalau yang ini, yang B, berapa? 8 dibagi 3, 266. Yang ini 2 dibagi 0,04. Yang E 2 dibagi 0,04, 50. Kalau yang C berarti 6 dibagi 6. 6 dibagi 0,66 ya, 100. 50, 100, 266. Ini 30 bagi 6, 60. Berarti yang paling kecil berarti yang A, begitu. Oke, sekian. Kita lanjutkan video paket 5 SA ya di malam yang akan datang. Selamat malam, selamat belajar, tetap berusaha, berdoa, semoga berhasil. Tetap semangat, tidak ada yang sulit kalau mau berusaha. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.